Welcome back to my channel Perburuan Sejarah. Kali ini gua akan ngebahas terkait hilangnya seorang penerbang legendaris. Siapa dia? Ya, Amelia Earhart. Kalian sebenarnya tahu gak? Sebelum era penerbangan modern kali ini, dulu ada seorang wanita yang mengukir namanya dalam sejarah penerbangan yang mempunyai keberanian yang sangat tinggi. Selamat datang di Perburuan Sejarah. Gua akan membawa kalian pada perjalanan mengagumkan melalui kehidupan dan pencapaian Amelia Earhart, seorang penerbang legendaris yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Mari kita jelajahi kisah perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan, keberanian, dan ya sedikit fakta dan juga konspirasi. Saya yakin kalian akan terpesona oleh keberanian dan dedikasinya sebagai seorang penerbang yang akan mewujudkan mimpinya, bahkan ketika langit tampaknya menjadi batasan. Segera bersiaplah untuk terbang bersama Amelia Earhart menuju ketinggian yang baru. Oke, di sini gue akan membahas dulu terkait biografi dari Amelia Mary Earhart. Earhart lahir Juli tanggal 24 tahun 1987 dan hilang tahun 1937 di bulan Juli juga. Lalu dinyatakan tewas 5 Januari 1939. Ia merupakan anak perempuan dari Edward dan Amy Earhart. Ia adalah seorang pelopor penerbangan, penulis dan juga pejuang wanita di Amerika Serikat. Earhart merupakan wanita pertama yang mendapatkan penghargaan dari Distinguished Flying Cross. Ia mendapatkan penghargaan itu karena ia adalah wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Wah, jadi juga ya. Ia juga pernah menulis beberapa buku yang terjual laris tentang pengalaman terbangnya dan memiliki peran penting dalam pendirian 99. Apa itu 99? Ya, itu adalah organisasi pilot wanita di Amerika Serikat. Oke, kita lanjut. Amelia Mary Earhart merupakan anak perempuan dari Samuel Edwin Stanton Earhart dan Amelia Otis Earhart. Dia dilahirkan di rumah kakek neneknya di Atchison, Kansas. Kakek Amelia merupakan Alfred Otis, seorang mantan hakim federal. Menarik juga ya. Presiden Bank Tabungan Atchison dan warga kota terkemuka di Atchison. Ia awalnya tidak merestui perkawinan dan kurang puas dengan perkembangan Edwin. Sebagai seorang pengacara, hal ini menyebabkan keluarga dari Amelia berantakan. Beberapa penulis biografinya berspekulasi bahwa sejarah penolakan dan keraguan ini terus mengikuti Amelia sepanjang masa kanak-kanaknya sebagai seorang anak yang tomboy, hingga karirnya sebagai penerbang pada masa dewasanya. Menurut adat keluarganya, nama Alia berasal dari dua neneknya, Amelia Josephine Harris dan Mary Well Patton. Di masa kecilnya, Amelia biasa disebut Millie, Millie kecil. Oke, Kalau yang suka bermain-main dengan adik perempuannya, dan ia adalah seorang pemimpin dari adik-adiknya, Grace Muriel atau Peach sebagai pengikutnya yang setia. Jiwa petualangnya terlihat ada pada diri Earhart saat masih kecil.
dengan mengeksplorasi tetangga mereka untuk pengerjaan yang menarik. Dan pada tahun 1904 dengan bantuan pamannya, ia bersama membuat kereta luncur setelah ia melihat jet coaster pada saat kunjungannya ke St. Louis dan mengamankan benda tersebut ke atap gudang peralatannya. Oke, kita bahas mengenai penerbangan pertamanya. Nah, penerbangan pertama Amelia berakhir dengan dramatik. Ia muncul dari kotak kayu yang rusak yang ia jalankan sebagai kereta luncur dengan baju robek. Tapi dia sangat bergembira. Ia menyatakan, "Oh, Pidge, saya seperti terbang." Awal ketertarikan ke dunia penerbangan ia dapatkan dari ayahnya, Edwin, yang saat itu merupakan seorang eksekutif perusahaan kereta api. Dipromosikan dan dikirim ke Des Moines, Iowa. Pada usia sekitar 11 tahun di Des Moines, Amelia melihat ada sebuah pesawat terbang di pasar amal negara bagian Iowa. Awalnya mencoba untuk tertarik dan adiknya dalam melakukan penerbangan. Belakangan ia disebutnya itu menggambarkan dengan sesuatu yang penuh, bahwa pesawat itu sesuatu yang penuh dengan kawat karat dan kayu dan sama sekali tidak menarik. Nah, kenapa ia bisa menarik? Ketika misalkan dia beranggapan bahwa pesawat itu merupakan dari kawat terus kayu. Nah, di sini kita bahas terkait mulanya dia belajar penerbangan dulu. Yang Amelia Earhart bekerja sebagai fotografer, pengemudi truk, dan bekerja di perusahaan telepon lokal untuk mengumpulkan uang senilai $1.000 yang akan dipakai untuk peralatan terbang. Earhart telah melakukan perjalanan penerbangan pertamanya itu dimulai pada tanggal 3 Januari 1921 di lapangan udara Kinner di dekat Long Beach. Tetapi untuk mencapai lapangan udara, Amelia harus naik bus sampai di garis akhir, lalu harus berjalan sejauh sekitar 4 mil. Nah, ia itu mempunyai seorang guru yang bernama Anita Snook. Ia adalah perintis perempuan penerbangan yang menggunakan pesawat Curtiss JN4 atau yang kita sebut Canuck untuk sebagai bahan pelatihan. Amelia kepada ayahnya dia mempunyai permintaan, "Aku ingin terbang, maukah kamu mengajariku?" Permintaan yang sangat terdengar indah, tapi memang sangat sulit ya. Lalu ketika setelah ada permintaan tersebut 6 bulannya itu barulah ia membeli pesawat dengan hasil dari bekerja, lalu ia menabung sebuah pesawat ganda kuning Kinner yang dinamai Canary pada tanggal 22 Oktober tahun 1922, dan ia menerbangkan pesawatnya itu pada ketinggian 14.000 kaki dan menciptakan rekor dunia perempuan. Wah, hebat ya. Lalu pada 15 Mei 1923, Earhart menjadi perempuan ke-16 yang memperoleh izin pilot dengan nomor izin 6017. Pengalaman terbang pertama itu berada di Long Beach dan bersama ayahnya pergi ke sebuah lapangan udara. Di lapangan udara tersebut
ada seorang pembalap udara yang terkenal yang bernama Frank Hawks memberinya tumpangan yang selamanya mengubah kehidupan Earhart. Lalu Earhart berkata, pada saat aku mencapai 2 atau 300 kaki di atas permukaan, aku tahu aku harus terbang. Setelah ia terbang selama 10 menit, ia segera memutuskan untuk belajar penerbangan. Earhart belajar pertama kali terbang itu menggunakan pesawat Lockheed L-10E Electra milik Amelia. Earhart bergabung dengan ada sebuah fakultas dari Universitas Purdue tahun 1935. Sebagai anggota fakultas yang berkunjung untuk menganjurkan wanita dalam berkarir dan sebagai penasehat teknik Departemen Aeronautik atau Departemen Penerbangan pada bulan Juli tahun 1936. Ia mengambil kiriman pesawat Lockheed 10E Electra yang dibiayai oleh Purdue dan mulai merencanakan penerbangan keliling dunia. Penerbangan ini akan ditempuh sejauh 29.000 mil atau sekitar 47.000 km, mengikuti dari jalur khatulistiwa yang sangat melelahkan. Walaupun telah dipublikasikan sebagai laboratorium terbang, pengetahuan yang sedikit berguna direncanakan dan penerbangan telah disusun oleh keinginan Earhart untuk mengelilingi dunia dengan pengumpulan bahan dan perhatian publik untuk buku berikutnya. Pilihan pertama ahli navigasinya adalah Kapten Harriman yang menjadi kapten kapal presiden kala itu yang membawa Amelia kembali dari Eropa tahun 1928. Earhart melalui kontak di komunitas penerbangan Los Angeles dipilih sebagai ahli navigasi kedua. Ia memilih pengalaman luas baik dalam navigasi laut dan navigasi udara. Terdapat faktor tambahan penting dalam proses penerbangan ini, yaitu apa yang perlu diambil ketika menggunakan navigasi penerbangan untuk pesawat terbang, rencana awal dan merencanakan untuk menavigasi dari Hawaii ke Pulau Holland yang merupakan bagian penerbangan tersulit. Nah, di sini gua akan bahas awal mula dari kenapa Earhart ini bisa sampai ke Pulau Holland dan alasan dia kenapa sih harus ke pulau ini. Kita bahas terkait kemunculan terakhir saat menuju Pulau Holland menggunakan navigasi radio tapi tidak berhasil. Fred Noonan awalnya telah menulis tentang masalah yang memengaruhi keakuratan radio dalam navigasi. Ada beberapa sumber yang mencatat kekurangan pengertian Earhart atas antena pencari Bendix yang merupakan teknologi baru pada saat itu. Ada juga yang menyatakan hal ini merupakan akibat dari kekacauan yang mungkin terjadi antara Itasca atau dengan Earhart yang merencanakan jadwal, komunikasi, dan jam perpisahan dengan Earhart sendiri yang menggunakan waktu Greenwich Civil Time dan Itasca di bawah zona waktu Angkatan Laut. Oke, ada fakta-fakta yang ada memberi kesan bahwa antara antena radio yang dipasang di bawah badan pesawat terbang mungkin putus dari Electra selama lepas landas atau mendarat di landasan kapal terbang yang berumput di Lae. Namun tidak ada antena yang ditemukan di Lae dan Duigis. Dalam biografinya tentang Paul Mantes mencatat bahwa penerbang
telah memotong antena karena mengganggu dan mereka harus menyinggolnya kembali ke pesawat setiap pemakaian. Sinyal radio ini selama kemunculan Ehud dan Nonan saat menuju Pulau Helen, Itasca menerima transmisi suara yang kuat dan jelas dari Ehud. Tetapi ia tidak dapat mendengar transmisi suara dari Itasca. Pada sekitar pukul 7.40-an lebih pagi, Ehud mengirim pesan. Kami seharusnya di atas Anda, tetapi kami tidak melihat Anda, dan bahan bakar hampir habis. Berulang kali gagal menghubungi Anda melalui radio. Kami terbang di ketinggian 1000 kaki. Transmisinya pada pukul 7.58 pagi berkata bahwa ia tidak dapat mendengar Itasca dan meminta mereka mengirim sinyal suara sehingga Ehud dapat menggunakan radio sebagai alat pembantu dengan maksud untuk mencapai ke tempat tujuan. Nah, transmisi ini dilaporkan oleh Itasca yang merupakan sinyal terbesar yang terdengar menunjukkan Ehud dan Nonan berada di daerah terdekat. Mereka tidak bisa mengirim suara pada frekuensi yang ia minta, sehingga sinyal kode Morse digunakan. Ehud mengkonfirmasi menerima kode tersebut, tetapi ia tidak dapat menentukan arah penerbangan. Pada transmisi terakhirnya, itu diketahui pada pukul 8.40 pagi, Ehud mengirim pesan lagi. Kami berada pada garis 157.337. Kami akan mengulang pesan ini. Kami akan mengulangi pesan ini pada 6210 kHz. Namun, beberapa waktu kemudian, ia kembali dengan frekuensi yang sama, dengan transmisi yang dipertanyakan. Kami berada di garis utara dan selatan. Transmisi Ehud mungkin untuk menunjukkan bahwa ia dan Nonan percaya mereka telah mencapai posisi Holland, dan tidak benar sekitar 5 mil atau 10 km. Itasca menggunakan ketel uap mereka yang berbahan bakar minyak untuk membuat sinyal asap selain waktu. Namun, mereka tidak dapat melihatnya. Banyaknya awan yang menyebar di sekitar Pulau Holland juga telah dicatat sebagai masalah. Bayangan gelap awan tersebut pada permukaan samudera mungkin tak dapat dibedakan lagi dari pulau yang sangat rata. Pertanyaannya, apakah sinyal radio setelah hilang diterima dari Ehud dan Nonan tetap kontroversial? Jika transmisi diterima dari Elektra, maka transmisi itu mungkin lemah dan merusak isi keterangan transmisi suara, serta dibatasi untuk penggunaan penerbangan di Amerika Serikat oleh FCC. Frekuensi ini dianggap tidak cocok untuk siaran radio melewati jarak yang jauh. Ketika Ehud berada pada ketinggian penerbangan dari Lae ke Holland yang berjarak sekitar 1000 mil atau 1600 km satu sama lain, tidak ada stasiun mendengar transmisi penjadwalannya pada pukul 8:15. Transmisi suara terakhir yang diterima di Pulau Holland dari Ehud menandakan bahwa dia dan Nonan sedang terbang melalui garis posisi. Diambil dari posisi garis matahari yang bersudut 157 sampai dengan 337 derajat, yang seharusnya dihitung oleh Nonan menggunakan grafik untuk melewati Pulau Holland. Setelah semua kontak hilang di Pulau Holland, usahalah baru dilakukan untuk mencapai penerbangan baik dengan transmisi suara dan kode Morse. Ada operator di Samudra Pasifik dan Amerika mungkin mendengar sinyal dari Elektra yang jatuh, tetapi transmisinya tidak dapat dipahami atau lemah.
Terdapat beberapa transmisi yang merupakan palsu, tetapi yang lainnya dipertimbangkan asli. Sinyal yang ditangkap oleh stasiun bernama Pan American Airways memberi kesan sinyal berasal dari beberapa lokasi, termasuk Pulau Gunner. Pada waktu itu, jika sinyal tersebut berasal dari Ehud dan Nonan, maka mereka pasti berada di darat dengan pesawat terbang, dan Air akan memendekkan sistem listrik Elektra. Sinyal jarang-jarang dilaporkan untuk 4-5 hari setelah hilangnya Ehud, tetapi tidak ada hasil informasi yang dapat dimengerti. Dan menurut Kapten kapal USS Colorado, ia berkata tidak ada kesaksian bahwa stasiun memanggil pesawat Ehud dalam frekuensi pesawat. Beberapa dengar suara dan dengar suara lainnya. Semuanya menambah kebingungan dari kebenaran laporan tersebut. Artinya ketika pada saat itu ada transmisi yang masuk, tapi bukan dari Ehud. Artinya ada penerbang lain juga yang sedang melakukan penerbangan di Samudra Atlantik itu, dan itu bukan dari Ehud. Apakah setelah kehilangan sinyal dari Ehud ini dilakukan upaya untuk pencarian? Ya jelas pasti ada. Upaya pencarian itu dimulai kira-kira 1 jam setelah pesan terakhir Ehud yang direkam. USCG Itasca menjalankan sebuah pencarian di barat dan utara Pulau Holland yang gagal berdasarkan dengan dugaan awal tentang transmisi dari pesawat. Bahkan Angkatan Laut Amerika Serikat juga bergabung dengan pencarian dan mengirimkan sumber daya yang ada ke daerah pencarian di sekitar Pulau Holland. Pencarian awal oleh Itasca itu menelusuri sampai pada posisi garis 157 per 337 sebelah utara barat laut dari Pulau Holland. Itasca lalu mencari ke daerah timur laut dari Pulau Holland. Daerah pencarian tersebut lebih luas daripada daerah di barat laut. Berdasarkan lokasi pemancaran beberapa transmisi radio, Ehud yang diperkirakan hilang itu berusaha untuk melakukan pencarian ke posisi 281 derajat barat laut dari Pulau Holland tanpa menemukan bukti bahwa telah terjadi penerbangan. Lalu 4 hari setelah transmisi radio terakhir dari Ehud diverifikasi pada tanggal 6 Juli 1937, Kapten kapal Colorado itu menerima perintah dari Komandan Distrik Angkatan Laut untuk mengambil alih semua semua angkatan laut dan penjaga pantai demi mengkoordinasi usaha pencarian Ehud. Usaha pencarian lainnya pun dilakukan ke Kepulauan Phoenix, selatan dari Pulau Holland. 1 minggu setelah hilangnya Amelia Earhart, pesawat angkatan laut terbang melewati beberapa pulau termasuk Pulau Gardner. Pulau Gardner ini berisi pemukiman yang jelas terlihat, tetapi pengamatan ulang gagal untuk mendapatkan jawaban apapun dari penduduk yang mungkin mengetahui. Dan mereka juga menemukan bahwa besar dari Pulau Gardner ini digambarkan pada peta tidak akurat. Artinya dalam peta yang ada dengan aslinya Pulau Gardner ini berbeda. Dan akhirnya pencarian angkatan laut ini kembali berputar arah ke arah utara, lalu ke barat dan barat daya dari Pulau Holland,
berdasarkan kemungkinan Elektra mendarat di samudra atau mengapung atau penerbangan sedang dalam rakit darurat. Dan setelah pencarian itu pun masih belum ditemukan. Lalu akhirnya terjadi pencarian lagi pada tanggal 19 Juli 1937. Pencarian udara dan laut yang dilakukan oleh Angkatan Laut dan penjaga pantai juga menghabiskan dana yang begitu besar, dan dikonfirmasi itu sekitar 4 juta dolar pada saat itu. Dan teknik pencarian dan penyelamatan selama pada saat itu memang belum sempurna, dan beberapa pencarian memang terbatas, dan informasi yang ada pun terbatas juga, yang memungkinkan untuk pencarian ini sangat susah. Dan ya mungkin sampai saat ini juga tidak tahu apakah memang benar-benar hilang atau tenggelam atau meninggal. Tidak ada yang tahu, karena terkait pesawatnya juga tidak tahu, dan jenazahnya juga tidak tahu, tidak ada. Makanya masih disebut dengan hilang. Karena kalau hilang ini kan masih ada kemungkinan apakah hidup gitu, ataupun misalkan terdampar seperti itu. Nah, meski telah diusahakan untuk pencarian yang sangat-sangat menghabiskan dana yang besar dan perluasan oleh Angkatan Laut dari Amerika Serikat ini, tidak ada bukti fisik apapun dari Ehad ataupun Nonan pada saat itu. Akhirnya setelah sekian lama akhirnya pencarian resmi ditutup, dan akhirnya pencarian dilakukan oleh keluarga melalui dana pribadi di pulau-pulau Pasifik dan perairan sekitarnya, berkonsentrasi di Kepulauan Gilbert pada akhir bulan Juli tahun 1937. Putnam menyewa 2 kapal kecil, sementara ia tetap berada di Amerika Serikat mengatur pencarian Ehad di Kepulauan Phoenix, Pulau Christmas, Pulau Penning, Kepulauan Gilbert, dan Marshall. Namun tidak ada jejak dari Elektra ataupun Ehad dan juga Nonan. Nah, dari kejadian ini muncullah beberapa teori yang dikaitkan terhadap hilangnya Ehad ini, dan desas-desusnya ini dari dan legenda yang beredar ini, dan tentang apa yang mungkin terjadi pada Ehad pada saat itu. Banyak peneliti yang percaya bahwa Elektra kehabisan bahan bakar dan menyebabkan Ehad dan Nonan mendarat di atas laut karena disinyalir kehabisan bahan bakar, dan itu sangat mungkin bahwa ahli navigasi dan teknik aeronautika juga melakukan riset selama 35 tahun mendalami teori jatuh dan tenggelam, yang pada saat ini paling mudah diterima mengenai kehilangan tersebut ialah memang kehilangan transmisi dan kehilangan dari bahan bakar. Mungkin perlu banyak waktu untuk menganalisis ini semua, dan memang karena teknologi pada saat itu tidak semaju sekarang, untuk melakukan pencarian sangatlah sulit. Apakah Anda tahu kait Ehad ini memang hilang, tenggelam, atau jatuh ke pulau yang sangat jauh, atau seperti apa? Coba kalian pikirkan tentang penyebab dan juga kemungkinan Ehad itu hilangnya kemana. Karena dari teori dan konspirasi ini banyak yang mengatakan bahwa dari kehabisan bahan bakar dan hilangnya transmisi. Terakhir kita akan membahas terkait apa sih peninggalan dari Amelia Earhart, sampai-sampai dia itu sangat berjasa dalam dunia penerbangan dan menjadi wanita pertama yang terbang ke
Samudra Atlantis. Nah, peninggalan Amelia Earhart ini diketahui sebagai selebritis selama kehidupannya. Ratusan artikel dan beberapa buku telah ditulis olehnya. Kebanyakan buku ini berisi tentang penerbangannya, dan ia juga menjadi pejuang hak-hak dari wanita. Ini sih sebetulnya sangat menginspirasi ya, bahwa ketika kita misalkan mempunyai keinginan, harus disertai dengan tekad yang kuat dan juga pembelajaran terkait apa yang ingin kita lakukan. Stay terus dalam channel gua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, see you guys.